Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya di masa pandemi ini, dan semoga apa yang akan kita pelajari hari ini dapat dimengerti. Sebelumnya kita coba sedikit mereview tentang pertemuan sebelumnya. Kita sudah membahas tentang flavonoid dan juga lignan-lignin ya, di mana mempunyai khas dari strukturnya. Nah, begitupun dengan senyawa yang akan kita bahas hari ini, yaitu senyawa metabolit sekunder yang bernama steroid. Mungkin sudah pernah dengar ya. Oke, yang pertama ada steroid ini senyawa organik lemak sterol ya. Jadi dia bentuknya semacam senyawa lemak dengan strukturnya dengan sterol yang tidak terhidrolisis, yang dapat dihasilkan dari reaksi penurunan terpen atau squalen ya. Jadi ini adalah senyawa penurunan untuk membentuk suatu senyawa steroid. Nah, ini ciri yang harus kalian ingat. Struktur dasarnya terdiri dari 17 atom karbon. Oke, kalau kemarin di flavonoid C6C3C6, kemudian di lignan C6C3, di lignin C6C2. Nah, di sini 17 atom karbon yang membentuk 3 cincin sikloheksana. Oke, jadi membentuk 3 cincin sikloheksana dan 1 cincin siklopentana. Oke. Nah, ini adalah rumus dasar atau bentuk dasar dari struktur steroid. Dijelaskan juga bahwa di sini jenis steroid yang satu dengan steroid yang lain terletak pada gugus fungsionalnya yang diikat oleh keempat cincin ini. Oke, jadi dilihat dari 4 cincin, misalnya A, B, C, D ini, di tiap-tiap cincinnya nanti ada yang berikatan dengan hidroksil, ada ikatan rangkap, kemudian ada yang berikatan dengan karbon yang lain. Nah, itu ya yang membentuk suatu kekhasan steroid-steroid yang lainnya. Oke, perbedaannya ada di sana. Nah, bioaktivitas di sini yang pertama dia sebagai saluran reproduksi ya. Kayak kita ketahui ini di manusia yaitu progesteron dan testosteron. Kemudian juga ada estradiol. Kayak ini mungkin cukup baru di tengah kalian. Coba tanyakan di bidang farmakologi ini fungsinya untuk apa. Oke, kemudian di pergantian kulit pada serangga, Edikson disebutnya. Kemudian induksi reproduksi seksual fungi akuatik. Jadi ini fungi yang ada pada di air, yang hidup di air ya. Antridiol disebutnya, kemudian kardionik atau glikosida jantung, digitoksin ini yang paling dikenal. Kemudian ada prekursor vitamin D dan juga ada oral kontrasepsi ini sebagai estrogen dan progesteron semisintesis. Jadi ini sebetulnya yang kita gunakan KB itu dia masuknya ke semisintetis. Kemudian senyawa antiinflamasi, kortikosteroid, oke, penahan nyeri ya. Kemudian senyawa anabolik, androgen ini yang paling banyak ya, anabolik. Kemudian steroid ini merupakan metabolit sekunder pada hewan atau tumbuhan. Nah, ini juga asal biogenetiknya mengikuti pola reaksi pokok yang sama, menghasilkan kerangka dasar yang sama. Oke, sintesisnya ya, jadi sintesisnya dia sama. Nah, ini yang tadi saya maksud, siklopentano. Nah, nanti perhatikan perbedaannya ada pada R1, R2, dan R3. Ini disebutnya siklopentano perhidropenatren. Ya, ini adalah senyawa dasar dari steroidnya. Nah, ini cincinnya A, B, C, D. Oke. Nah, struktur senyawa steroid ini, perbedaan jenis steroid tadi sedikit dibahas, ada pada substituen R1, R2, R3 ya. Kemudian ada juga disebutkan perbedaan dalam satu kelompok tergantung juga pada panjang substituen R1. Nah, ini ada nanti yang ini misalnya panjang karbon. Kemudian gugus fungsi substituen R1, R2 dan R3. Gugus fungsi itu seperti di sini ada rantai alkilnya misalnya. Kemudian ada gugus yang berikatan ke sininya aldehid, misalnya ester, fenol, suatu asam, karboksilat. Nah, itu yang membedakannya. Kemudian jumlah dan posisi ikatan rangkapnya. Ikatan rangkapnya di sini ada pada cincinnya, misalnya selang-seling, bis, trans, atau cis. Ya, itu yang membedakannya. Kemudian disebutkan bahwa asteroid ini merupakan struktur planar ya. Jadi maksudnya planar itu datar. Dia datar kalau dilihat di 3 dimensinya, sehingga kedudukan gugus pada inti dasarnya dapat di bawah bidang. Nah, ini ada membedakannya garis putus-putus. Ya, ini yang tadi saya maksud transnya.
dengan metil pada C10 dan C13. Konfigurasinya ada posisi alfa, ini kemarin ada posisi alfa dalam suatu cincin, sudah kita bahas sebelumnya ya. Oke. Nah, juga ada yang betanya. Nah, ini yang betanya garisnya penuh. Oke. Ini sama ya, posisinya cis. Oke. Jadi kalau nanti ada suatu ikatan rangkap dengan posisi trans, nah itu disebutnya dia alpha ya, atau steroid alpha. Nah, kalau di posisinya dia cis, steroid di beta. Oke, kemudian klasifikasinya ini pada makhluk hidup melalui proses biosintesisnya. Yang pertama itu adalah serangga. Nah, ini nama steroidnya atau golongan suatu steroidnya edisteroid. Nah, ini nama steroidnya, edisteron. Kemudian ada juga pada tulang belakang atau hewan bertulang belakang nih paling banyak di sini ya. Steroid hormon. Nah, ini juga yang paling dikenal. Pasti steroid atau hormon itu lebih ke hormon seks ya, yang paling banyak dikenal. Kemudian kortikosteroid yang tadi kegunaan antiinflamasi salah satunya. Kemudian ada steroid anabolik, ini yang beragam itu di sini. Kemudian ada kolesterol. Jadi kalau bicara tentang kolesterol, itu juga merupakan senyawa steroid ya, bukan hanya bilang oh kolesterol itu harusnya rendah gitu, jangan tinggi, ada trigliserida dan lain-lain. Tapi kita berbicara di sini adalah suatu senyawa hasil dari metabolik sekunder. Kemudian dari tumbuhan ada pitosterol, kemudian basinosteroid. Oke. Kemudian di jamur itu ada ergosterol. Oke, ini jamur ya. Nah, kita bahas satu-satu. Steroid pada serangga, ini bentuknya seperti ini, edisteroid. Nah, ini coba dilihat, ini adalah struktur utamanya. Nah, tadi biasanya di R1 yang dia substituen adanya. Dan juga di sini tadi dijelaskan dari kata rangkapnya. Ini kata rangkap seperti ini, posisinya trans ya, selang-seling. Kemudian juga di sini ada banyak gugus hidroksil yang menempel pada cincin. Artinya apa? Oke. Ini bisa saja membentuk suatu penol ya. Kalau misalnya ini adalah suatu benzen. Oke. Nah, ini berasal dari modifikasi enzimatik kolesterol. Oke, jadi berasal dari modifikasi. Jadi metabolisme sekundernya membentuk dulu suatu kolesterol, atau kolesterolnya diambil dari misalnya makanan si serangga ini, kemudian dia dirubah menjadi suatu edisteroid. Nah, ini juga salah satunya ada Edison, dan dia 20 hidroksi Edison mengatur moles larva, ini dalam pembentukan larva, kemudian onset pembentukan puparium dan metamorfosis ini sampai dengan, kalau contohnya itu sampai dengan kupu-kupu ya, berarti dia masih membutuhkan edikosteroid dalam perubahan atau metamorfosisnya. Kemudian steroid pada hewan bertulang belakang, nah ini steroid hormon. Dijelaskan di sini bahwa steroid yang pertama adalah tentang seks ya, atau perkembangbiakan ini. Hormon seks yang menghasilkan perbedaan jenis kelamin, jelas ya kalau di kita itu wanita dan laki-laki ya. Atau dukungan reproduksi. Oke, ini yang mempengaruhi sebagian bentuk dasar dari tubuhnya. Oke, makanya kalau untuk membedakan di hewan jantan atau betina, misalnya di unggas itu dapat misalnya dilihat dari warna, misalnya terus satu bentuk dari si unggas tersebut. Ini salah satu contohnya. Karena itu dipengaruhi oleh kecenderungan si steroid yang ada pada si hewan tersebut. Nah, ini androgen, estrogen, dan progestagen ya. Kemudian ada kortikosteroid ya, tadi yang untuk antiinflamasi. Di sini juga dapat digunakan untuk kekebalan tubuh ya. Oke. Jadi kita butuh steroid, jelas tubuh kita menghasilkan suatu steroid yang salah satunya digunakan untuk kekebalan tubuh. Kemudian disebutkan juga mineralocorticoid, ini membantu mempertahankan volume darah. Oke, jadi ya dia bertugas misalnya bahwa untuk seseorang
kalau dihubungkan dengan manusia ya. Kalau di seseorang itu misalnya dengan berat sekian dan tinggi sekian, volume darahnya harus sekian. Dan mengontrol ginjal saat ekresi elektrolit ini saat eh, mengeluarkan cairan yang sudah diekresi mengeluarkan cairan ya yang akan diekresi. Kemudian steroid anabolik, kelas steroid yang berinteraksi dengan reseptor androgen untuk meningkatkan otot dan tulang. Oke. Ini mungkin yang biasa digunakan untuk ini ya, orang-orang yang olahraga ya, doping mungkin ya, steroid ini masuk ke steroid anabolik. Oke. Ini juga berhubungan ya, kalau kortikosteroid juga ada misalnya antiinflamasi non steroid. Nah, ini masuknya karena ada juga antiinflamasi yang steroid. Nah, kemudian steroid pada hewan tulang belakang, kolesterol ya. Ini adalah yang struktur utamanya. Kemudian ini adalah substituen yang menempel pada R1. Kebanyakan yang banyak itu ada R1-nya. Oke, dijelaskan di sini semua sel hewan produksi kolesterol. Nah, tadi ya, kolesterol itu selalu ada. Kemudian dia dibentuk menjadi suatu senyawa steroid yang lain. Nah, ini juga relatif bervariasi tergantung dari hewan tersebut dan kegunaannya untuk apa. Ini juga jenis sel dan fungsi organ 20/25%. Nah, ini jelaskan bahwa fungsinya atau produksinya ada di hati, kemudian di organ lain, kemudian di usus, kelenjar adrenal, dan organ reproduksi. Di sini jelaskan juga bahwa dari tingkat yang rendah, mungkin ini dari bentuk yang dasar menjadi tingkat yang lebih tinggi. Oke. Menjadi tingkat yang lebih tinggi atau lebih kompleks sesuai dengan kegunaan dari si steroid itu sendiri. Nah, pada tumbuhan ini phytosterol. Nah, nanti coba kalian identifikasi beda ikatan dari si R1-nya atau substituen pada R1-nya seperti apa. Tapi kalau dilihat sekilas tadi di sana ada hidroksil ya kalau yang untuk hewan. Tapi kalau untuk yang tumbuhan, phytosterol ini tidak ada ya. Justru adanya di cincin di A ya, ini hidroksilnya. Nah, ini kata lengkapnya juga cuma satu. Ini dijelaskan bahwa merupakan senyawa sterol mirip dengan kolesterol. Jadi pada dasarnya hampir semuanya mirip kolesterol ya. Yang terjadi pada tanaman dan berbeda hanya pada rantai samping karbon. Oke, dan atau ada tidaknya ikatan ganda. Oke, ini ikatan ganda pada cincin atau pada gugus fungsi utamanya. Selanjutnya berasinosteroid. Nah, ini sebetulnya ini kebalik ya. Ini R1-nya. Ini posisi dari strukturnya yang terbalik. Ini dapat dilihat banyak sekali gugus hidroksil di cincin A-nya, ini cincin A ya, dan juga ada gugus oksigen. Oh ya, oksigennya pada dalam cincin. Nah, itu yang membedakan kalau misalnya nanti ada perbedaan dari pitosterol dengan berasinosteroid apa? Salah satunya ini nih, yang paling mencolok itu adalah ini. Nempel di cincin kedua, cincin B. Ini penjelasannya. Brachiosteroid ini kelas pilohidroksisteroid yang telah diakui sebagai hormon tanaman. Oke, diperoleh dari hasil isolasi serbuk sari dari Brassicanthus. Nah, ini yang ditemukannya di tanaman ini. Coba cari aja tanaman apa. Nah, ini dari serbuk sarinya. Tadi juga dibilang bahwa ini untuk perkembangbiakan. Kalau kita ke hewan mah udah jelas ya arahnya kemana. Tapi kalau di tumbuhan udah pasti ini ada pada bunga ya. Jadi selain daripada minyak atsiri yang untuk menarik atau mengikat dari serangga supaya dia dapat terjadi perkembangbiakan dari misalnya bunga betina, dari bunga jantan ke bunga betina, di sini juga dipengaruhi oleh steroid. Karena steroid ini merupakan suatu hormon. Nah, steroid pada jamur, ergosterol, nah ini hampir sama ya. Ini sama, tapi di substituen ini ada ikatan rangkapnya. Oke, ini ada ikatan rangkapnya di sini. Kemudian ada pada posisi cis ya ini ya. Ada posisi cis, ikatan rangkap pada cincin yang B-nya. Kemudian untuk penjelasan yang lainnya dari ragi atau jamur membran sel ini sama ya kayak kolesterol fungsinya. Oke.
Nah, kemudian ada penjelasan singkat. Semua asteroid alam atom atau gugus yang terikat pada C10 dan C13. Oke, merupakan suatu fungsi cincin A dan B dengan suatu ikatan rangkap posisi tran atau cis. Walaupun tadi cuma ada satu ikatan rangkap ya. Kemudian posisi cincin B dan C atau CD dan D trans kecuali steroid kardiotonik. Oke, kebanyakannya adalah posisinya trans. Konfigurasinya ini yang disebut dengan trans ya, trans. Selang-seling. Oke, jadi atau melintang atau bidangnya garis gini ya. Oke, tidak sejajar. Ini bidang. Nah, kita coba bandingkan dengan yang posisi cisnya. Nah, ini sebidang, datar. Sebetulnya ini lebih enak kalau dilihat di 3 dimensinya ya. Jadi dia arahnya sama. Ikatan dari cincin A dengan cincin B-nya. Oke. Kemudian, nah ini dijelaskan ini tentang biosintesis steroid. Nah, ini adalah ini adalah struktur asa atau zat asa dalam pembentukan steroidnya. Yang ada pada hewan itu adalah ini lanosterol, kemudian yang ada pada tumbuhan itu adalah sikloartenol. Nah, ini sebelum dia disintesis atau membentuk suatu steroid. Jadi bentuknya adalah sikloartenol dulu. Kemudian yang ini bentuknya lanosterol dulu. Oke, kemudian nanti dirubah menjadi suatu steroid yang ada pada tumbuhan dan juga yang ada pada hewan. Oke. Selanjutnya, di sini jelasan tentang dasar inkorporasi sikloartenol yang tadi ya. Ini sudah penjelasan dari slide yang sebelumnya. Ini bahwa sikloartenol ditemukan banyak pada tumbuhan, kemudian lanosterol jarang. Nah, ini ada penjelasan bahwa hati yaitu di hewan ini kurang mampu merubah sikloartenol menjadi suatu senyawa lain selain daripada steroid. Oke. Yang ini yang sikloartenol, jadi dia fokusnya menjadi suatu steroid. Oke, dibandingkan dengan lanosterol yang kemungkinan besar bisa menjadi suatu senyawa yang lain. Produk hasil dari biosintesisnya. Dan untuk selanjutnya yaitu tentang kegunaan kontraseptik, udah tahu ya, digunakan untuk direproduksi. Kemudian ada terapi paliatif terhadap karsinoma atau kelenjar prostat. Ini nama steroidnya. Kemudian ada juga untuk menepus ya yang sudah tua ya, fungsi aparium menurun. Ini penjelasannya digunakannya itu adalah progesteron endogen menurun. Nah, artinya apa? Artinya dari beberapa obat-obatan steroid digunakan untuk penyakit-penyakit ini. Oke, itu penjelasannya. Oke, ada juga osteoporosis. Ini penjelasannya. Nah, ini adalah fungsi dari si steroidnya. Oke. Fungsi steroidnya ini penjelasan tentang penyakitnya. Kemudian endometriosis, kemudian tegang parahid, kemudian ancaman abortus. Jadi steroid ini juga selain daripada tadi untuk terapi dan mengobati beberapa macam penyakit, tapi juga dapat digunakan untuk mempercepat kelahiran ya. Ini nama steroidnya progestin. Oke, kemudian ada yang disebut dengan sterol. Jadi ini turunan dari steroid, splitwine-nya. Nah, di sini senyawa disebutkan bahwa senyawa golongan steroid dengan rantai samping panjang C sampai 27 sampai 29. Tadi dari substituennya. Ini stereos Yunani padat. Ini fraksi lipid udah jelas ya. Semakin dia panjang, semakin dia nonpolar. Oke, dan kemungkinan besar dia senyawanya minyak. Jaringan hewan atau tumbuhan. Oke, ini ada zosterol, phytosterol, ini yang tadi ya. Mycosterol, kemudian marinsterol. Oke. Nah, ini pengelompokannya. Jumlah atomnya 19, rantai samping R-nya cuma 1 H ya. Kemudian ada 21 sampai dengan stigmastan. Kemudian ada vitamin B. Nah, ini bahwa vitamin B ini merupakan suatu
substituen atau turunan dari steroid ya. Oke. Ini ada satu penelitian bahwa kolesterol provitamin D atau penelitian menunjukkan bahwa orgesterol atau provitamin D. Oke, artinya apa ini? Sama satu golongan ya. Kolesterol provitamin D, kemudian orgesterol provitamin D. Kemudian di sini ada vitamin D3, cholecalciferol. Ini biosintesisnya dalam hewan dari 7 dehidrokolesterol untuk iritasi matahari pada kulit. Ini penggunaan ke manusianya. Kemudian ada vitamin D2, ergocalciferol, disintesis dari tumbuhan dan dari ergosterol. Ini nama tumbuhannya. Oke. Nah, ini biosintesisnya untuk yang vitamin D tadi. Oke, dari mulai ini 7 dehidroksikolesterol yang disebutkan. Ini dipengaruhi oleh sinar UV ya. Kemudian dia jadi precholecalciferol, ini belum terbentuk ya. Oke, cincinnya masih sebagian, ini juga sama. Kemudian terjadi oksidasi di hati yang tadi bahwa. Kemudian jadilah suatu cholecalciferol atau vitamin D. Nah, setelah dioksidasi tadi ini hasil dari itunya ya. Hasil dari suatu produknya. Ada ergosterol, ada lumisterol sampai dengan previtamin D. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah senyawa yang berhubungan dengan vitamin D2 pada penyerahan ergosterol ini tadi ya. Pembentukan dari senyawa vitamin D-nya. Oke, kemudian ini senyawa-senyawa lain vitamin D-nya yang merupakan marker atau awal dari pembentukan suatu kolesterol dari substituen vitamin D. Nah, kemudian ada Eddington dan brasinosteroid. Tadi tentang hormon pergantian kulit serangga, larva dan metamorfosis ini sudah ya tadi ya. Ini ada sifat yang lainnya sangat polar dengan strukturnya spesifik ya. Kerangka steroid, fungsi cincin AB, cis. Nah, ini tadi kalau misalnya di fungsi AB-nya ada ikatan rangkat yang cis ya. Kemudian ada alpha dan beta keton tak jenuh pada cincin B. Oke. Kemudian sebetulnya gugus hidroksi. Jadi kalau ada gugus hidroksi sebetulnya itu dapat dikatakan menambah kelarutan. Kalau hidroksid semakin banyak menambah kelarutan atau lebih polar, tapi kalau gugus karbon yang lebih panjang itu lebih ke non polar. Oke, kemudian ada kasteron, prekursor hormon tumbuhan, yaitu brasinosteroid, memiliki aktivitas pertumbuhan dibuat dari 24 metil kolesterol. Oke, ini ada oksidasi Baeyer-Klinger ya. Kemudian ada biosintesis Eddington pada serangga dari bahan tumbuhan, sitosterol diubah menjadi kolesterol, 7 dehidrokolesterol ini yang tadi ya. Nah, ini beberapa senyawa Eddington-nya. Oke. Kemudian ada yang dimaksud dengan transformasi sterol dalam tumbuhan atau kolesterol dan senyawa pitosterol dapat mengalami transformasi dalam tumbuhan. Nah, ini menjadi suatu glikosida kardiotonik tadi sedikit dibahas dan saponin steroid. Oke, dia saponin, dia steroid. Nah, ini glikosida kardiotonik pemacu jantung. Kemudian hidrolisis asam enzim. Nah, kemudian ini ciri-cirinya adalah rantai sampingnya khas. Ini coba dipelajari. Oke, kemudian ini digoxagenin ini. Nah, ini juga untuk senyawa-senyawa yang lainnya ya. Yang tadi masuk ke digoxin ya. Oke, kemudian ini pembentukan dia pembentukan suatu steroid di mana di sini dari suatu senyawa progesteron. Ini dengan penambahan metil ya atau penambahan karbon. Oke, ini pembentukan suatu siklik ya atau suatu cincin. Di mana di sini adalah merupakan suatu turunan dari progesteron. Identifikasi. Jadi untuk mengidentifikasi suatu steroid di sini kita bisa pakai Lieberman-Burchard. Oke, jadi juga karena selain dari steroid, Burchard juga bisa mendeteksi untuk senyawa-senyawa yang lainnya. Makanya ini sangat disarankan memakai reagen ini. Hasilnya seperti apa nih saya sendiri ya.
Oke, kemudian untuk di sini ada untuk KLT ini yang paling spesifik yang banyak disukai karena keakuratannya paling tinggi itu menggunakan kromatografi lapis tipis karena di sini adanya pembanding ya. Basidium, silika gel, 60 fluoresensi. Jadi ini menggunakan silika gel yang ketika terkena lampu 254 itu dia ada warnanya ya. Oke. Ini fase geraknya, di sini ada kloroform dan etiasetat. Jadi di non polar ya. Deteksinya, ya fluoresensinya lemah. Kita lihat lagi di 254. Kalau di UV 366 dia tidak berfluoresensi. Kemudian penapak bercat ini disemprotnya dengan anesaldehyde sulfat. Kemudian panaskan di 105 derajat. Ini 105 derajat Celcius 2 atau 3 menit. Nanti akan terbentuk ungu sampai dengan biru. Oke. Dan itulah untuk materi tentang steroid. Dapat disimpulkan secara singkat bahwa steroid ini berasal dari yang pertama dari hewan, kemudian tumbuhan juga ada di fungi. Kemudian juga dibagi menjadi beberapa macam-macam steroid. Misalnya tadi ada fitosterol, kemudian brasisteroid, kemudian tadi di manusia ada progesteron dan estrogen, kemudian ada juga di fungi. Kemudian yang menjadi hal utama dari ciri steroid ini adalah punya 3 cincin siklik ya, sikloheksana dan 1 cincin siklopentana. Jadi 3 segi 6 dan 1 segi 5 itu aja. Oke, untuk penyebaran juga cukup banyak. Dan untuk fungsinya selain dari tadi sebagai hormon seks atau perkembangbiakan juga digunakan sebagai antiinflamasi juga untuk kegunaan-kegunaan yang lainnya. Terutama tadi kalau di manusia bisa digunakan untuk yang menopause, kemudian yang eh, tulang kropos dan juga lain-lainnya. Oke, demikian untuk materi tentang steroid. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.